Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa astaghfirullah. Wala haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah. Amma ba'du. Sahabat berkat Ramadan yang dirahmati Allah. Senang sekali saya bisa bersua di bulan yang penuh berkah ini. Setelah 2 bulan merayu Allah dengan doa kita. Allahumma barik lana fi rajaba wa sa'bana wa balikna ramadana wa fir lana dunubana. Subhanallah walhamdulillah. Akhirnya sampailah kita di bulan yang penuh maghfirah ini. Lantas apa yang akan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah Dia mengijabah doa-doa kita? Apakah puasa kita? Ataukah sholat kita, tarawih kita, tadarus kita, dzikir-dzikir kita? Kita ingat kisah dialog antara Nabi Musa alaihissalam dengan Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam kitab Mukasyfatul Qulub karya Imam Ghazali. Nabi Musa bertanya, "Wahai Allah, aku telah melaksanakan semua ibadahku atas perintahmu. Mana di antara amalan ibadahku yang paling engkau sukai? Apakah sholatku?" Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Sholatmu hanya untuk dirimu sendiri. Dengan sholat engkau terhindar dari perbuatan keji dan mungkar." Nabi Musa kembali bertanya, "Apakah puasaku, wahai Tuhanku?" Dan Allah menjawab, "Puasamu hanya untuk dirimu sendiri. Karena dengan berpuasa engkau melatih diri menahan hawa nafsu." Nabi Musa kembali bertanya, "Apakah dzikir-dzikirku, wahai Robbi?" Dan Allah pun menjawab, "Dzikirmu juga untuk dirimu sendiri. Karena dengan berzikir hatimu menjadi tenang." Nabi Musa semakin penasaran. Kembali dia bertanya, "Lalu amalan ibadahku yang mana, wahai Tuhanku, yang paling engkau sukai?" Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Sedekah." Sedekah memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Aku suka dengan orang yang bersedekah dan aku bersama mereka. Sahabat berkat Ramadan yang dimuliakan Allah, mengingat kisah dialog antara salah satu Nabi Ulul Azmi yang termaktub di dalam Al-Quran, yaitu Nabi Musa alaihissalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat catur piwulang Mbah Raden Qasim Kanjeng Sunan Derajat. Beliau mewasiatkan kepada kita tentang wenehono. Wenehono mangan marang wong kang luwe. Berikanlah makan pada orang yang kekurangan. Wenehono busono marang wong kang muda. Berikanlah pakaian, tutupilah aurat mereka. Wenehono iyupan marang wong kang kaudanan. Berikanlah perlindungan bagi orang yang membutuhkan perlindungan. Wenehono teken marang wong kang wuto. Tunjukilah jalan bagi mereka yang tersesat jalan. Wenehono, wenehono. Hiduplah untuk memberi dan sebanyak-banyaknya memberi. Memberi kebahagiaan kepada orang lain, berdampak kebaikan kehidupan buat manusia yang lain atau kehidupan yang lain. Allah suka dengan orang yang bersedekah, adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Pemirsa dan sahabat berkat Ramadan yang dirahmati Allah. Sedekah
berpahala besar bagi orang yang ikhlas melakukannya. Allah telah menjanjikan akan melipat gandakan orang yang bersedekah. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261 disebutkan bahwa Allah akan melipat gandakan 700 kali lipat bagi yang dikehendakinya. Allah maha besar karunia-Nya dan Dia maha mengetahui. Abdul Aziz bin Umar mengatakan, puasa mengantarkan kita menuju surga. Salat mengantarkan kita di depan pintu surga. Sedangkan sedekah membawa kita berada di dalam surga. Masya Allah. Dahsyat sekali amalan sedekah. Karena sedekah memberikan kebahagiaan kepada orang lain dan berdampak kebaikan kehidupan buat orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat buat manusia yang lain. Sahabat berkat Ramadan dimanapun berada yang saya banggakan. Mumpung kita masih diberi kesempatan bernafas di dunia ini, mari kita mempersiapkan amalan-amalan ibadah yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis Nabi disebutkan oleh Amr bin Sya'bani, sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Rasul, amalan ibadah mana yang paling dicintai oleh Allah? Rasulullah SAW menjawab, as-salatu ala waktiha. Sholatlah tepat pada waktunya. Jadi jika adzan sudah berkumandang, segeralah untuk melaksanakan sholat. Lalu apa lagi? Ibnu Mas'ud bertanya kembali. Birrul walidain. Berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Ini tanpa alasan ya. Karena sudah jelas. Ridallah fi ridal walidain wa suktullah fi suktil walidain. Ibnu Mas'ud kembali bertanya, lalu apa lagi wahai Rasulullah? Dan Rasul menjawab, jihad, al-jihad fi sabilillah. Berjuang di jalan Allah. Memperjuangkan kebaikan kehidupan dengan mencari ridha Allah. Sahabat, sedekah adalah kebaikan yang dinantikan oleh seluruh makhluk Allah. Mari kita bersedekah, sahabat. Sedekahlah dengan hartamu. Sedekahlah dengan tenagamu. Sedekahlah dengan ilmumu, dengan pikiranmu, dengan waktumu. Sedekahkanlah ucapan-ucapan baikmu. Bersedekahlah dengan doa-doa terbaikmu untuk para sahabat. Karena sedekah berdampak kebaikan dan kebahagiaan kepada seluruh umat manusia, bahkan makhluk Tuhan yang lainnya. Apalagi sedekah kita lakukan di bulan yang seluruh kebaikan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Bulan penuh berkah, bulan penuh rahmah. Mari kita perbanyak bersedekah. Karena sedekah menyempurnakan seluruh amal ibadah kita. Hadis riwayat Tabrani mengatakan bahwa sedekah bisa meredam ghadab Allah, murka Allah, dan bisa membawa kita terhindar dari mati su'ul khotimah. Na'udzubillah. Sahabat berkat Ramadan yang dirahmati Allah, semoga kita sampai di penghujung Ramadan ini dengan amalan-amalan terbaik yang dicintai oleh Allah. Sehingga kita bisa bertemu dengan Lebaran dengan satu harapan kita, la'allakum tattaqun. Selamat menunaikan ibadah Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa berlebaran minal aidin wal faizin.
kita mendapatkan kemenangan setelah fastabikul khairat. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan dosa saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.